istilahnya mau hampir 10 tahun nikah, tidak punya anak, kasarannya mencoba pun gagal, segala cara yang aku coba gagal, kerja juga di sana gagal. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Terus ada lagi nih? Sementara itu sih yang terasa sekali ya bedanya antara nama di sini. Terus Wi, kalau selama Rofi ke Italia, terutama ke Roma, kan kelihatan banget tuh wajah-wajah Asianya. Pernah nggak sih ada diskriminasi bahwa ini bukan kulit putih, nih imigran atau nih pendatang kayak gitu? Kayak kita orang ya ini kan di Italia rata-rata yang kebanyak ke sana itu Filipina sama orang Thailand. Rata-rata. Jadi kalau pas di Italia itu dipikir aku orang Filipina. Terus dia kalau di mana itu dia nyapa pakai bahasa Filipina. Oh, kita kan nggak ngerti ya apa yang dia bilang. Aku selalu bilang I'm Balinese. Kalau kita bilang Indonesia juga dia agak sedikit di mana itu kan nggak begitu ngerti dia. Terus lainnya shocknya dia, kalau yang aku rasain diskriminasinya gitu di sana. Apa namanya, waktu 6 tahun yang lalu aku cari kerja di sana. Kebetulan gini, maksudnya dalam 6 tahun yang lalu itu aku berhenti kerja dari Bali, terus aku ke Itali. Di Itali itu memang misinya sebenarnya aku akan melaksanakan bayi tabung. Tapi karena aku tidak kerja, ya sudah cari kerja di sana juga. Aku di Itali, di Romanya itu sempat beberapa lamaran di sana. Nah, beberapa sih udah interview sebenarnya. Cuma ya gitu, terasanya waktu kita interview di sana itu orang yang menginterview kita melihat kita itu sebelah mata. Jadi pertama kali aku interview ditanya orang Indonesia apa yang kamu iniin. Kalau dia sudah agak sedikit pesimis bisanya apa. Tapi kalau kita cerita tentang Bali, dia wajahnya langsung berubah. Katanya langsung senyum gitu ya. Jadi lainnya dia cuma senang dengar berita Bali, tapi kalau untuk hal pekerjaan dia akan memandang sebelah mata. Itu yang aku rasain dari beberapa interview di sana. Yang kerja orang Indonesia itu mungkin jadi desain grafis, tapi kan di belakang istilahnya freelance dia, istilahnya bagian desain grafis atau memang dia punya usaha sendiri di sana, lab atau apalah, itu yang aku lihat ya. Dan setelah beberapa kali, kayaknya aku dapat 4 kali interview, cuma sangat mengecewakan hasilnya. Terus akhirnya habisnya itu aku sempat juga di sana 6 tahun yang lalu coba bayi tabung itu. Coba bayi tabung pun banyak prosesnya, tapi akhirnya gagal juga. Nah, setelah aku gagal, itu aku memutuskan untuk balik ke Indonesia, ke Bali. Suamiku saya bilang dia sih mau aja dia tinggal di sana karena itu negaranya ya. Cuma aku memutuskan mau pulang ke Indonesia, aku mau merenungi apa sih yang aku mau. Gitu bilang. Suamiku tetap di sana waktu itu, terus aku balik ke Bali. Di Bali aku mulai pasrah istilahnya. Apa sih istilahnya mau hampir 10 tahun nikah, tidak punya anak, kasarannya mencoba pun gagal, segala cara yang aku coba gagal, kerja juga di sana gagal. Di sini aku ya istilahnya pasrah diri, istilahnya terus pasrah.
sama berusaha apa yang aku mau. Aku coba istilahnya dikenalin sama meditasi. Itu awalnya aku belajar juga, Wi, ya, belajar meditasi itu apa. Terus cara mengikhlaskan yang bukan milik kita itu seperti apa. Dari sana aku mulai 2 bulan 3 bulan aku sendiri, aku mencari apa yang aku mau. Nggak terasa dari situ ada tawaran yang lain yang berdatangan sebenarnya. Sebenarnya kalau setelah itu dah yang kamu setelah berserah kita pasrah, ada sesuatu yang datang yang lebih baik. Buktinya dalam waktu aku balik setelah 3 bulan 4 bulan 3 bulanan kayaknya itu aku benar-benar nggak kerja di Bali pertama dalam hidupku. Total istilahnya nggak ngerjain apa-apa. Akhirnya aku dapat kerjaan part time dalam 1 hari itu ada 3 kerjaan 4 kerjaan mungkin aku kerjain banyak sekali. Akhirnya bilang wah udahlah ini Tuhan tuh punya cara sendiri ya. Kenapa di sana belum dikasih kerjaan, mungkin di sini aku akan dapat kerjaan lebih bagus. Mungkin anak mungkin di sini harus lebih menyayangi anak yang ada di sini itu. Betul. Ini jadinya ya gitu, memang harus berserah, pasrah lah kita ya, mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Itu ya sih yang aku ini rasakan. Betul itu, bahwa hidup bukan kita yang ngatur, tapi udah ada sutradara yang ngatur, kita cuma ngelakuin aja yang terbaik. Iya, benar, Wi. Jadi kita ini aja, apa namanya, berbuat yang terbaik aja, apa yang menurut kita baik, selama itu tidak menyakiti orang lain. Kita yakin pasti dapatnya lebih hal-hal positif pasti datang kok sama kita. Aku yakin itu. Kalau kita yakin berbuat baik, semuanya yang ada dalam pikiran kita itu baik, semuanya akan baik terjadi. Seperti sekarang lah juga, Wi. Situasi kan juga tidak bagus nih. Dari hal segala macam ya, maksudnya COVID, apalagi di Bali, lainnya turis, layar, sepi sekarang. Sekarang aku kerja, bisa dibilang kerja di hotel, jadi terasa sekali tamu yang datang sama ndak. Tapi di situasi orang banyak mau nyari kerja, aku banyak tawaran kerja. Perlu dibagi tuh nih. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.